Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Muhammad Duki. Kali ini saya sedang berada di wisata paling bersejarah di Garut, yaitu Candi Cangkuang. Tempat ini punya keunikan tersendiri. Di satu kawasan kita bisa menemukan candi peninggalan Hindu, makam tokoh penyebar Islam, dan kampung adat yang masih terjaga yang masih dijaga turun temurun. Dan uniknya lagi, untuk menuju ke candi kita harus menaiki rakit terlebih dahulu. Bagaimana kisah dan kehidupan di balik tempat ini? Yuk kita jelajahi bersama. Pemirsa, kali ini kita menggunakan rakit untuk pergi ke Candi Cangkuang. Ini memberikan kesan tersendiri bagi para wisatawan. Nah, selain menyenangkan, kita bisa melihat pemandangan yang sangat asri dan sangat indah ini. Baik pemirsa, setelah kita menyeberang, kita tiba di lokasi utama Candi Cangkuang. Disinilah sejarah dan keindahan berpadu. Untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah dan pengelolaan tempat ini, mari kita tanyakan kepada pengelola wisata di sini. Baiklah pemirsa, sekarang kita sedang berada di Kampung Pulo, yang katanya rumah-rumah di sini tidak boleh ditambah ataupun dikurang. Apa alasannya? Mari kita tanyakan. Dari Kampung Pulo, kita hanya berjalan beberapa langkah saja untuk mencapai situs utama, yaitu Candi Cangkuang.
kita di sini penampakan Candi Cangkuang. Nah, candi ini merupakan satu-satunya candi peninggalan Hindu yang ditemukan di wilayah Sunda. Yang menarik, di sebelah candi ini juga ada terdapat makam Mbah Dayang Arif Muhammad, seorang tokoh penyebar Islam di Garut. Kehadiran dua simbol agama ini menunjukkan toleransi dan keharmonisan antar budaya yang luar biasa. Di area yang sama terdapat museum kecil yang menyimpan berbagai benda-benda peninggalan sejarah, mulai dari foto-foto, penemuan candi hingga artefak kuno. Siap? Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Umar ya. Bapak diri sebagai Siswa Yogyakarta, kalau di Komplek Matamukulo sebagai masyarakat adat Matamukulo dan sebagai Peraturan Pulau ya, akan menjelaskan sejarah tentang cagar budaya Candi Cangkuang dan Komplek Matamukulo ya. Jadi ada di sini dua peninggalan, Hindu dan Islam. Kalau Hindu abad 8 ada Candi Cangkuang, kalau Islam abad 17 adanya makam Eyang Mbah Dayang Muhammad dan Komplek Matamukulo ya. Jadi adik-adik Candi Cangkuang ini pertama diketemukannya oleh seorang ahli arkeolog Islam yang bernama Bapak Uka Cana Satvita. Nah, beliau juga membaca buku kuno karangan seorang Belanda yang bernama Kodongen. Nah, buku itu yang berjudul Nok Tulen Batavia Tendesa. Di buku itu tertulis di Cangkuang ada dua peninggalan, Arca Dewa Siwa dengan makam Eyang Mbah Dayang Muhammad, ditemukannya pada tanggal 1916. Namun di buku itu nggak dibilang adanya candi ya, cuman ada Arca Dewa Siwa dengan makam Mbah Dayang Muhammad. Nah, yang jadi penasaran Bapak Upa itu kenapa ada Arca Dewa Siwa? Kalau Siwa itu kan agama Hindu ya, Arif Muhammad Muslim. Nah, 6768 Bapak Upa itu dengan tim datang di sini untuk mengadakan penelitian, penggalian dan pencarian batu. Waktu penelitian pencarian fondasi candi kebetulan ditemukan di sebelah makam Eyang Mbah Dayang Muhammad yang berukuran 4,5 kali 4 meter persegi, dan batu-batu candi yang akhirnya ditemukan cuma ada 40%. Jadi yang 40 itu juga oleh masyarakat di sini ada yang mulai dipakai nisan kuburan, dipakai dam, karena masyarakat di sini nggak tahu adanya candi. Jadi yang tahu masyarakat di sini cuma ada Arca Dewa Siwa bergeletak di sebelah makam Eyang Mbah Dayang Muhammad. Nah, waktu itu Bapak Uka mengadakan proses untuk pemugaran. Jadi Candi Cangkuang ini 7476 dipugar lagi
batu aslinya cuma 40%, yang 60 batu cetakan. Makanya bentuk candi bentuk seperti ini baru diperkirakan aja. Nah, candi Cangkuang ini punya ukuran panjang dan lebar 4,5 kali 4 meter persegi dan tingginya 8 meter setengah. Nah, sesudah candi dipugar, arca Dewa Siwa yang tadinya bergeletak di sebelah makam Mbah Damai Muhammad sekarang dimasukkan ke dalam candi untuk menutup sumur. Jadi tengah-tengah candi itu ada sumur dalamnya 7 meter. Jadi sumur itu dulunya tempat penyimpanan abu jenazah agama Hindu. Nah, sekarang ditutup dengan arca Dewa Siwa karena nggak dipakai lagi, nggak diaktifkan lagi untuk penyimpanan abu. Namun candi Cangkuang ini sampai sekarang belum jelas, belum tuntas peninggalan kerajaan mana dan dia siapa karena prasasti belum ditemukan. Namun para ahli arkeolog memutuskan bahwa candi Cangkuang ini peninggalan Hindu abad ke-8 terbuat dari batu khusus untuk sembahyang dan perintah. Makanya candi ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang. Kebetulan ditemukan di desa Cangkuang. Dan nama Cangkuang itu diambil dari sejenis pohon namanya pohon Cangkuang. Nah, ini yang panannya yang berbuah juga, buahnya berhasil untuk obat juga, untuk obat batuk, disentri, pencahar, antioksidan. Nah, di sebelah Candi Cangkuang itu ada makam Eyang Mbah Damai Muhammad. Jadi beliau dulunya seorang panglima perang Raja Mataram waktu Raja Sultan Agung. Jadi Arif Muhammad ini disuruh menyerang tentara POC ke Batavia oleh Sultan Agung gagal, pulang ke kerajaan takutnya sanksi. Jadi beliau sembunyi di Pulau Panjang ini. Sebelum Mbah Damai Muhammad datang ke Pulau Panjang ini, masyarakat di sini menganut agama Hindu. Nah, datangnya Arif Muhammad abad 17 diislamkan oleh beliau. Namun waktu Eyang Mbah Damai Muhammad mengislam di sini ada secara bertahap. Jadi tradisi dan budaya Hindu sama beliau nggak dibuang. Seperti sesaji kemenyan dipakai ya. Nah, yang jadi sebuah bukti bahwa Eyang Mbah Damai Muhammad penyebar Islam abad 17 di Cangkuang sekitarnya, nanti ada bisa masuk ke dalam museum. Ada sebuah kitab kuno, ada Fatwa Idul Fitri, Idul Adha, Kuantika 10 Jun, dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, itu kertasnya dari kulit kayu saya, tintanya dari arang dengan ketan yang menulisnya beliau sendiri waktu menyebarkan Islam di sini. Nah, kitab-kitab itu ditemukannya di komplek rumah adat Kampung Pulo, dari kampung ya, namanya komplek rumah Kampung Pulo. Nah, dinamakan dengan nama komplek rumah Kampung Pulo karena ada tengah pulau. Itu dari keturunan Eyang Mbah Damai Muhammad. Jadi waktu beliau tinggal di sini, menyebarkan Islam di sini, nah Eyang Mbah Damai Muhammad itu punya anak 7, yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 laki-laki. Nah, komplek rumah kamu di sini adik-adik dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok 6 kepala keluarga yang mengisi sekarang generasi yang ke-7, ke-8, ke-9. Jumlah penduduknya sekarang tinggal 19 orang, 10 perempuan dan 9 laki-laki. Karena di komplek rumah kamu di sini tidak boleh menambah kepala keluarga. Misalkan anaknya menikah 2 minggu dari sini harus keluar. Nah, terkecuali salah satu dari orang tuanya, ibu atau bapaknya. Jadi anak yang sudah keluar tadi itu bisa masuk lagi ke sini mengisi kekosongan. Namun yang hak menerima waris anak perempuan bukan laki-laki. Karena yang melanjutkan jejak Mbah Damai Muhammad yang 6 perempuan, anak beliau satu-satunya laki-laki meninggal waktu mau disunat. Makanya simbolnya dengan musola ya. Makanya di komplek kamu di sini dari abad sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok 6 kepala keluarga itu simbol dari putra Muhammad punya anaknya 7, yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Generasi yang 7, ke-8, ke-9. Jumlahnya tadi udah dibilang ya, tinggal 19 orang. Nah, di sini ada acara ritualnya, ada Rebul Kasan, Mapag Bulan, 12 Maulud, 14 Maulud memberikan benda pusaka, terakhir bulan Maulud Miliankan, dan ritual-ritual yang lainnya masih tetap dilaksanakan karena dulu waktu Eyang Mbah Damai Muhammad memberkali Islam di sini, tradisi budaya Hindu sama boleh dipakai. Makanya sama kami yang tinggal di sini masih tetap dipertahankan dan masih tetap dilaksanakan. Nah, itu tentang cerita Candi Cangkuang, makam Arif Muhammad dan komplek makam Pulo. Sekarang silakan yang tanyakan apa? Ayo. Oke Pak, Pak Umar, nama Cangkuang sendiri diambil dari apa? Jadi nama Cangkuang itu diambil dari nama desa dan nama pohon. Ya, karena candi ini belum ditemukan prasestinya, maka diambil dari nama desa dan nama pohon. Tapi nama desa juga diambil dari pohon Cangkuang. Ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja koleksi yang bisa dilihat oleh pengunjung di museum ini? Koleksi yang ada di dalam museum itu ada kitab-kitab kuno ya, peninggalan dari Syarif Muhammad, atau foto-foto pembugaran, dan ada sketsa
yang Nabi Muhammad dan sunnah pengadegan, dan ada foto-foto cara proses pembuatan surat daluan juga. Dan banyak juga ya, seperti cenderamata di anak sekolah yang penelitian ada juga di dalam museum. Itu dilihat sama kamu bisa itu, sama apalagi sama anak sekolah yang lagi penelitian. Mengapa rumah di sini tidak boleh ditambah ataupun dikurangi? Jadi kenapa rumah adat yang ada di komplek Kampung Pulau itu tidak boleh berkurang terlebih lebih ya, itu tidak boleh berubah. Karena itu sebuah simbol dari putra putri Arif Muhammad, punya anak yang 7, yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Itu dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala keluarga. Dan bisa Bapak ceritakan sedikit tentang aturan yang masih dijaga di Kampung Pulau ini? Aturan-aturan yang ada di komplek Kampung Pulau seperti tradisi budaya yang ada di sini, seperti ritual. Di sini kan ritual, nah ada larangan, ada di sini seperti larangan tidak boleh membuat rumah beratap jure, tidak boleh menabur bom besar, tidak boleh berternak binatang besar yang berkaki 4, tidak boleh ziarah ke makam keramat dan kuang hari Rabu malam Rabu, dan tidak boleh menambah bangunan pokok dan kepala keluarga. Itu yang jadi larangan di komplek Kampung Pulau. Ritualnya di sini ada berbolekasan, mapak bulan, 12 maulud, 14 maulud memenikah ibadah pusaka, terakhir bulan maulud gitu ya. Jadi ritual yang lain juga masih ada, karena dulu waktu si Arif Muhammad waktu menyebarkan di sini tradisi budaya hidup sambil dipakai, makanya sama kami yang tinggal di sini masih tetap dipertahankan dan masih tetap dilaksanakan. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, itulah alasan atau penjelasan mengenai Kampung Pulau ini, teman-teman. Nah, di sini ada Museum Candi Cangkuang. Ayo kita lihat di dalam. Jadi itu pemirsa isi atau dalam di Museum Candi Cangkuang ini. Pemirsa, di sini ada salah satu pengunjung yang akan kami tanyakan. Oke, Kak, boleh bertanya? Ya. Apa kesan dan pesan saat pergi atau ada di Kesan dan pesan dari aku pertama itu menurut aku pas masuk ke sini itu seru. Tapi kalau mulai dari perahunya itu kayak bingung kita tuh ini di mana wisatanya. Karena kan kita belum nyebrangin gitu ya. Terus pas udah nyebrang pakai perahu gitu, pakai rakit. Kita tuh kayak seneng-senengan gitu, takut jatuh sama teman-teman, takut kayak ya pokoknya banyak takutnya gitu, takut jatuh ke si sungai itu. Terus pas udah nyampe di sini ternyata seindah itu dan sebersih asri itu guys. Jadi apa ya? Menurut aku itu menyenangkan kesini tuh kalau misalnya sama teman-teman, keluarga maupun
pacar. Ya. Selain itu juga ya izin menambahkan karena kan di sini itu terdapat kampung pulau dan emang ternyata itu tuh masih mempertahankan budayanya. Nah itu tuh adalah salah satu poin penting yang ada di sini. Terus selain itu juga kalian kalau misalnya ke sini bisa tanya-tanya mengenai sejarah atau informasi ke pihak yang lebih tahu gitu ya. Terus selain itu mungkin kalau tentang pacar itu tadi kan ternyata ada mitosnya gitu ya. Kalau misalkan mau putus sama pacar bawa aja ke sini gitu. Tapi itu tuh cuma mitos. Ya gitu. Ya, terima kasih Kak Ya. atas jawabannya. Oke pemirsa, sebelum kita pergi, kita lihat-lihat dulu nih, ada apa aja nih kerajinan tangan dan makanan yang ada di Cengkuang. Oke pemirsa, seperti yang kita bisa lihat di sini banyak sekali kerajinan tangan. Dan mari kita tanya salah satu pedagang di sini. Oke Ibu, kenalkan diri terlebih dahulu. Ibu Ratminar Oke, Ibu Ratminar, kerajinan tangan ini langsung dibuat oleh warga sekitar di sini atau bagaimana ya? dari luar separuh, dari sini separuh. Kalau rakit suami ibu yang bikin. Ada apa saja ini Bu? Ya banyak kerajinannya, candi, asbak, rubah adat, rakit-rakit domba. Kalau domba ada yang ngirim ke sini, tapi masih orang sini. Ya Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya. Rasa waktu begitu cepat, perpaduan antara sejarah, budaya, dan keindahan alam menjadikan Candi Cengkuang sebagai destinasi wisata yang istimewa di Garut. Dari gerbang hingga pulau kecil, ini setiap langkah punya cerita. Saya Muhammad Duki melaporkan dari Candi Cengkuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.